warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Moh Umar. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya ingin menjelaskan singkat tentang Pancasila dalam konteks radikalisme. Dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Radikalisme adalah paham yang mendorong perubahan secara ekstrim, seringkali dengan cara memaksa, intoleran, dan tidak mengakui perbedaan. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, radikalisme menjadi ancaman karena dapat memecah persatuan, menimbulkan konflik, dan melemahkan nilai kebangsaan. Ada beberapa bentuk contoh sikap atau tindakan yang termasuk radikalisme, misalnya memaksakan paham atau keyakinan kepada orang lain dan menolak perbedaan, menganggap kelompok lain salah atau sesat hanya karena berbeda pandangan, mengajak orang untuk membenci negara, menolak Pancasila, atau tidak mengakui NKRI, penggunaan kekerasan atau ancaman untuk mencapai tujuan ideologis, menutup diri dari informasi luar dan hanya percaya pada satu kelompok yang dianggap paling benar. Contoh sehari-harinya itu adalah penolakan berteman dengan orang berbeda agama, suku, karena dianggap tidak satu kelompok. Terus yang kedua, mengikuti ajaran ekstrim yang mengajak merusak, memberontak, atau memecah persatuan bangsa. Penyebab radikalisme bisa muncul karena beberapa faktor, yaitu pemahaman sempit tentang agama atau ideologi, seperti hanya melihat satu sudut pandang tanpa membuka ruang dialog. 2. Lingkungan pergaulan, pengaruh teman atau komunitas yang membawa ajaran ekstrim. Yang ketiga, ekonomi dan sosial, merasa terpinggirkan, tidak mendapatkan keadilan, lalu mudah terprovokasi. Yang keempat, ada teknologi dan media sosial, paparan konten radikal tanpa kontrol atau literasi yang kuat. Yang kelima, ada pendidikan dan pemahaman kebangsaan yang lemah, kurang memahami Pancasila, toleransi, atau sejarah bangsa. Dan disinilah Pancasila berperan sebagai benteng ideologis bangsa. Setiap sila dalam Pancasila memberikan nilai yang dapat menangkal paham radikal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan toleransi antar umat beragama, paham radikal yang merasa paling benar, dan menolak keberagaman kepercayaan bertentangan dengan semangat sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Radikalisme menggunakan kekerasan atau diskriminasi tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengajak seluruh warga untuk menjaga keutuhan bangsa. Paham radikal biasanya memecah belah masyarakat dan tidak mengakui kesatuan NKRI. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menolak pemaksaan kehendak dan mengutamakan musyawarah. Sementara radikalisme cenderung menolak dialog serta memaksakan ideologi secara sepihak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya kesejahteraan dan keadilan. Radikalisme sering tumbuh dari rasa ketidakadilan yang dieksploitasi oleh kelompok tertentu. Jadi, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang berperan sebagai dasar pemersatu dalam keberagaman budaya, suku, agama, dan pandangan hidup masyarakat. Di tengah perkembangan global, arus informasi yang tidak terkontrol, serta meningkatnya penyebaran paham ekstrem, Pancasila jadi benteng utama untuk menangkal radikalisme. Dan juga Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi jadi instrumen ideologis untuk menangkal paham radikal, baik melalui pendidikan, pembiasaan nilai moral, maupun kehidupan sosial sehari-hari. Ketika nilai-nilai Pancasila dipahami dan diamalkan dengan benar, masyarakat akan lebih toleran, terbuka, dan kebal terhadap ajaran ekstrim yang dapat merusak keutuhan bangsa.
Itu saja penjelasan singkat dari saya tentang Pancasila dalam konteks radikalisme, dan mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.